Tariknya bisa pelan-pelan. Sip. Nah, hayo, siapa di sini yang mau buka usaha merchandise UV? Sebelum kamu buka usaha merchandise UV, mending tonton video kali ini dulu karena aku akan bahas dan ulas tuntas seputar metode maupun peluang usaha merchandise UV. Nah, yang harus teman-teman tahu adalah usaha merchandise UV itu ada dua jenis sebenarnya. Yang pertama adalah UV flatbed dan yang kedua adalah DTF UV. Udah ada yang tahu belum istilah itu? Kalau misalnya belum, aku kasih tahu ya. Nah, yang pertama itu namanya flatbed UV. Nah, flatbed UV ini adalah metode di mana teman-teman bisa langsung mencetak desain di atas media yang mau teman-teman inginkan. Tapi metode yang satu ini sangat riskan. Kenapa aku bilang riskan? Karena teman-teman nggak tahu nih apakah si warna atau tintanya itu keluar secara sempurna atau maksimal. Kalau misalnya nggak sempurna dan maksimal, atau misalnya ada terjadi kesalahan tulisannya atau desainnya yang salah, media yang tadi teman-teman sudah gunakan itu harus dibuang karena udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan proses produksi lagi, itu harus menggunakan media yang baru, yang dimana hal tersebut bisa membuat kos produksi teman-teman jadi membengkak. Nggak cuma itu, tapi teman-teman harus menyiapkan berbagai jenis molding untuk melakukan custom merchandise menggunakan si UV flatbed. Kenapa? Karena dia dicetak di atas medianya langsung, otomatis teman-teman harus menggunakan berbagai jenis molding untuk di berbagai jenis media. Tapi kan nggak semua media merchandise itu ada moldingnya. Nah, ini nih kendalanya. Jadi harus difikirkan terlebih dahulu kalau teman-teman mau buka usaha merchandise UV yang jenis flatbed. Yang kedua yaitu ada metode DTF UV, yang dimana metode ini tuh paling happening banget sekarang karena proses pengerjaan atau proses produksinya itu cepat, mudah, dan katanya ini tuh hemat banget kos produksinya. Nah, untuk proses produksinya tuh gampang banget. Teman-teman hanya perlu melakukan proses print menggunakan mesin DTF UV di atas UV paper. Nih aku udah punya contoh yang hasil printannya, ini namanya UV paper. Dan setelah teman-teman print sudah terlihat, nah langsung melakukan tahap yang terakhir yaitu proses laminasi. Yang dimana laminasi ini menggunakan plastik laminasi yang tipis ini nih untuk memindahkan desain yang ada di UV paper agar lebih mudah untuk ditempelkan di berbagai jenis media. Yang harus teman-teman tahu adalah tinta yang digunakan untuk metode DTF UV ini berbeda dengan tinta-tinta DTF biasa. Kalau tinta DTF biasa kan itu memang dikhususkan untuk aparel. Tapi kalau yang ini memang dikhususkan untuk UV dan untuk merchandise. Dia terdiri dari tinta CMYK plus white, itu tinta putih, dan varnish, yang dimana tinta varnish ini berfungsi untuk memberikan efek timbul atau glossy pada hasil desain printannya itu. Terus ada pertanyaan nih, bedanya apa dengan yang flatbed dibandingkan DTF UV? Kalau misalnya yang flatbed itu kan misalkan mau custom berbagai jenis media itu harus menggunakan molding. Sedangkan tidak semua media custom itu ada moldingnya. Kalau si DTF UV ini tanpa perlu molding, teman-teman udah bisa custom. Apalagi di bagian-bagian lengkung kayak gini tuh dia bisa banget. Dan karena ini nggak perlu proses press, jadi kos produksi untuk listrik kamu tuh jadi lebih murah. Nih aku mau coba langsung custom di bagian tengah ini nih, di dalam asbaknya. Nah ini aku sudah print desain menggunakan si DTF UV yang sudah aku laminasi juga. Jadi caranya gampang banget. Ini aku gunting dulu mau yang mana. Yang ini kali ya, karena asbak. Jadi kita kasihnya buat yang laki banget gitu. Aku coba gunting satu. Nah teman-teman, kalau untuk guntingnya nggak perlu sesuai dengan polanya, asal juga nggak apa-apa, kanan kirinya nggak rapi juga nggak apa-apa, karena si medianya ini tuh kan sudah dilaminasi dengan plastik laminasi kan, jadi udah gampang banget. Nah kalau udah selesai, ini teman-teman bisa lihat ya, langsung dicopot aja tuh, desainnya langsung ke tempel di atas plastik laminasinya. Oke. Ini aku mau kasih tahu lihat teman-teman dulu. Tada! Kalau sudah, ini medianya ya. Ini medianya. Aku coba tempel dulu. Nggak usah takut, langsung aja, yakin aja kalau mau nempel tuh yakin. Ya. Tempel dulu.
Kalau udah tempel biasanya agak aku tekan-tekan dikit biar si desainnya itu menempel sempurna di media. Tuh teman-teman bisa lihat, ini tuh prosesnya tuh kayak kita nempelin stiker ke media-media merchandise gitu loh. Cuma bedanya kalau misalnya stiker itu kan mudah banget luntur, terus mudah banget kekopek kalau misalnya dilakukan pencucian berkali-kali dengan air ya kan, terus warnanya cepat memudar. Kalau si DTF UV ini enggak. Nah sekarang aku mau coba copot si plastik laminasinya dulu. Aduh, tariknya bisa pelan-pelan. Sip. Nah, teman-teman udah bisa lihat, ini udah aku copot plastik laminasinya dan kita lihat ya, kita uji ketahanan dari si hasil printnya. Ntar ya, aku lagi copotin si plastik laminasinya dulu. Dia kalau misalnya udah, karena memang sifatnya untuk membantu mentransfer, jadi agak lengket gitu. Tapi sosok lah ya nih. Nanti aku bersihin. Aku nggak punya kuku panjang nih. Teman-teman bisa lihat. Oke. Nah ini aku coba gosok-gosok ya, pakai gunting. Tuh. Dia enggak. Ini pakai tangan aku. Dan dia efeknya timbul. Kayak UV laser, dia timbul gitu. Tuh. Bagus banget kan? Cepet, mudah, dan cost produksinya rendah karena sudah tidak lagi menggunakan mesin press. Nggak perlu lagi kamu harus pakai berbagai jenis molding. Nggak perlu juga kamu nunggu-nunggu waktu press, nggak usah, jadi kamu bisa langsung. Dan si metode DTF UV ini cocok banget untuk kamu yang membuka usaha merchandise maupun yang membuka jasa maklun untuk yang mau punya merchandise. Nggak cuma di media-media yang keras kayak gini, di media-media plastik pun juga bisa nih, kayak botol minum ini yang aku custom bertemakan 17 Agustus. Lihat, ini tuh plastik, jadi tuh. Jadi dia mau di media apapun bisa, di bawah sini pun bisa. Pokoknya ini cocok banget untuk kamu-kamu yang mau buka usaha merchandise DTF UV. Kapan lagi, mendingan sekarang harus punya mesinnya satu ini. Canggih. Nah gimana? Udah mulai kepikiran belum mau usaha merchandise UV yang mana? Ingat ya, tadi ada 2 jenis, yaitu ada flatbed UV dan satu lagi ada DTF UV. Kamu boleh dan bebas memilih metode atau jenis yang mana. Yang pastinya satu, kalau misalnya teman-teman punya usaha, gunakanlah produk-produk dengan kualitas terbaik agar bisa menunjang usaha yang kamu miliki jadi semakin berkembang dan semakin maju. Semakin bagus kualitas produk yang kamu berikan ke pelanggan, pelanggan pun akan semakin puas dengan jasa custom yang kamu berikan. Oke, itu dia penjelasan metode dan peluang usaha merchandise UV. Buat teman-teman yang masih bingung, butuh pertanyaan, atau mau konsultasi juga, boleh banget langsung aja hubungi Rhinocare atau DM Instagram Rhino Indonesia dan nanti akan dijawab sama miminnya satu-satu. Jangan takut dan jangan khawatir menggunakan produk-produk dari Rhino Indonesia karena produk Rhino Indonesia adalah kualitas yang terbaik nomor 1 di Indonesia. Bye semuanya.